Nah, tapi kali yang terakhir nilainya bervariasi. Ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Lumayan tuh saudara ya. Tadinya 3, 4, 5, 6. Ini lumayan, ini sekarang sudah mulai bergeser sedikit 5 sampai 8 variasinya nih. Nah, di tengah-tengah waktu itu gurunya ngomong gini, Bu, ini mau tidak mau anak ibu harus dirapatkan. Dari berkata tidak perlu dirapatkan karena sudah hancur, dia berkata dirapatkan. Jadi mungkin dia melihat adanya kans ya. Dan dia pikir mungkin itu di tengah-tengah itu, antara naik dan tidak naik harus dirapatkan oleh guru-guru yang lain. Dia berkata, ya itulah yang bisa saya sampaikan. Karena kami dengan guru-guru anak-anak itu dekat. Ya, saya tidak mau lepaskan mereka, saya mau kontrol lewat gurunya perkembangan anak di kelas. Bagian dari kewajiban, kalau dibiarkan, waduh repot. Jadi kami sering kontak per telepon. Nah, akhirnya semua selesai. Sudah mau apa lagi? Nggak bisa diperbaiki lagi kan saudara? Sudah terjadi. Lalu saya panggil anak saya. Dan saya berkata kepada Anda ya, seringkali orang tua itu tidak mengerti anaknya itu dalamnya seperti apa. Nah kalau Anda sebagai anak, kalau orang tuamu tidak mengerti, jangan disalahin terlalu banyak. Sebab memang betul, kalau Tuhan nggak buka mata rohaninya, ya nggak bisa ngerti. Kadang-kadang ada orang tua yang sukar mengerti. Bukannya tidak mau mengerti, tapi mungkin dia punya berbagai hambatan di dalamnya yang membuat dia nggak bisa ngerti. Nah pada waktu itu saya panggil anak saya berkata, Samuel, cuman satu lagi yang bisa nolong kamu. Apa itu Pak? Tuhan Yesus. Papa ngerti kamu sudah berjuang luar biasa, lebih dari anak-anak kebanyakan. Jadi sekarang tinggal satu nih Sam. Kamu hanya bisa sembahyang, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong kamu, dia bisa tolong kamu. Tapi kalau Tuhan berkata lain, ya nggak apa-apa. Kita tidak usah marah. Terus saya berkata gini, kalau seandainya, nah saya hanya perlu nyiapin mentalnya, ya. Saya punya sikap ginilah dengan Tuhan itu. Harapkan yang terbaik, siap untuk yang paling buruk. Ngerti saudara? Anda dibawa Tuhan ke yang terburuk, Anda mesti siap. Tapi yang terburuknya Tuhan itu baik kok. Tangan Tuhan itu lembut, tidak kasar. Nangkap saudara ya? Nah, pada waktu itu saya berkata, kalau sampai kamu nggak naik, nggak apa-apa. Papa tidak akan marah. Tahun depan, pelajaran depan, kita berjuang lagi sama-sama. Kita coba lagi. Mesti bisa. Dan anak ini terlalu cool, saudara, responnya. Dia bilang, ya Bi, katanya, cool banget, tenang banget, saudara. Saya pikir, wah anakku ini nggak punya perasaan ya, terlalu cool banget ini. Ini anak ngerti nggak sih ancaman yang dihadapi? Sudah selesai? Nah, terus sudah, saya pikir, saya bapaknya maju ke Tuhan lah, saya bilang. Bukannya selama ini nggak berdoa, ya berdoa saudara. Tapi waktu itu betul-betul dalam titik yang krusial sekali, karena semua upaya manusia sudah berhenti. Nangkap saudara? Anda kalau berdoa, sambil masih ada peluang untuk upaya manusia, itu caramu biasanya lain, saudara. Ingat, hati itu bisa terbagi. Tapi kalau ini sudah habis, Anda tidak punya alternatif toh, dan itu paling enak untuk berdoa, saudara. Habis-habisan itu. Jadi saya ngadep ke Tuhan, saya bilang, aku kan papanya, ya, aku ya punya kewajiban tak sembahyang. No. Jadi saya ngomongnya gini, saya ajarin dengan saudara kemarin hari Minggu, saya bilang, Tuhan, saya bilang, ini kalau engkau nolong anakku ini ya gampang, naik. Tapi kalau engkau nggak mau nolong ya, aku bisa apa? Engkau kan ngerti, aku ngerti, engkau ngerti Tuhan. Engkau ngerti kan, aku nggak bisa apa-apa. Semua sudah kau coba dan anaknya emang begitu. Aku kan nggak bisa lebih daripada itu. Dan engkau tahu, aku juga ngerti. Dan aku ini siapa? Aku ini nggak ada apa-apanya. Aku diinjek orang, ditekan, dibuang kemana. Kalau engkau nggak ngapa-ngapain ya, aku bisa apa? Aku ini cuma hambamu, nggak ada apa-apanya aku ini. Sama seperti yang lain, aku ini apa, cuma ciptaan, kok kan pencipta. Kalau kok nggak nolong anakku juga ya hancur, ya sudah habis, sudah nggak naik. Tapi saya bilang, kalau engkau mau nolong, gampang Tuhan. Kalau engkau mau, saya berkata, tinggal balik telapak tangan, beres. Tapi kalau engkau nggak mau ya, aku bisa apa? Aku bilang, aku nggak bisa apa-apa kok Tuhan. Aku nyerah dah, nggak tahu. Makasih kekuatan aja lah ke anakku. Aku nggak bisa apa-apa Tuhan.
Serius, aku nggak, ini bukan diplomasi politik Tuhan, engkau ngerti, aku ngerti lah, aku nggak bisa apa-apa. Tapi saya berkata, kalau engkau mau bisa, gampang. Malah mau tuh saudara. Tuhan itu kalau Anda ngotot terus malah belum habis kekuatannya, biarin dulu malah gitu. Saya belajar dengan Tuhan gitu. Jadi Anda kalau sembahyang ya, saya dorong saudara ya, jangan kayak anak kecil lagi. Anda sudah harus lebih dewasa. Datang ke Tuhan itu sebagai anak Tuhan yang dewasa. Permintaanmu itu bukan ngotot seperti anaknya nangis gitu, sudah berkumis kok nangisnya kayak begitu. Mestinya kan datang itu dengan apa ya? Dengan kedewasaan kita, gitu. Ngerti saudara? Nah, kalau Anda bisa nanggap sikap hati begitu ya, saya berkata akan luar biasa. Tuhan nggak ngomong apa-apa, diem aja dia. Ya sudah, dia diem, saya diem saudara. Mau apa? Mau saya paksa terus, ngomong dong apa? Itu kan berkata, nah ketahuan toh maksa diam-diam toh. Tapi saya nggak maksa kok. Saya bilang terus terang jujur, saya bilang kalau engkau nggak tolong nggak bisa apa-apa kok Tuhan. Saya ngalami ya saudara berkali-kali dalam keadaan nyaris. Itu luar biasa. Itu artinya engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tapi engkau mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah pada waktu itu apa yang terjadi? Selesai Sabtu ya, karena kan kami Senin harus terbang ke Jakarta untuk ke Kanada, Vancouver. Jadi saya ini berdoa minta Tuhan, boleh nggak sih kami ini liburan sekeluarga? Karena ini anak-anak sudah kerja keras begitu, kami ingin ngajak liburan. Terus teman saya ini pendeta di Vancouver, telepon, email berkali-kali, ayo dong liburan kemari, saya ngaturin pokoknya luar biasa, beres semua liburan kemari, pokoknya kepingin kami ini ke sana. Jadi saya bilang, boleh nggak sih Tuhan aku liburan ini? Dia bilang boleh. Ke Vancouver loh Tuhan aku maunya, bukan ke Bali. Dia bilang boleh. Kalau boleh kasih duitnya dong Tuhan, saya bilang. Butuhku banyak ini. Dikasih dalam 2 minggu. Uang datang luar biasa. Nutup semua. Nah, akhirnya hari Sabtu kan saya berangkat ya. Jadi saya ngomong sama istri saya, coba telepon gurunya sekali lagi dan pamit dengan dia. Jadi telepon dengan gurunya. Nah, waktu itu gurunya ngomong gini, lucu ya, dia bilang, "Ibu, sebentar. Saya ini sedang ngadepin berkas atau bundel berkasnya ulangannya anakmu ini sebetulnya. Saya sudah ngitung, ini waktu saya hitung, ternyata nilai murninya ini tidak jatuh." Kok bisa? Dari sudah hopeless, terus dirapatkan, naik dikit. Terus dia bilang, ini nggak jatuh. Saya lagi hitung lagi, ini nggak jatuh, ini nggak perlu dirapatkan memang, tapi karena naik. Jadi ini nggak perlu dirapatkan Bu, ini nggak perlu dikatrol ini, naik anak ini. Jadi ibu berangkatnya tenang-tenang aja, ini naik kok Bu. Dia ternyata itu nilai murninya naik. Memang ketika rapor diberi, akhirnya saya tahu rata-ratanya berapa? 6,1, lumayan saudara. 6,1. Dan pada waktu itu, saudara, istri saya, Ibu, jadi itu seperti berita yang nggak masuk akal, toh. Jadi naik. Terima kasih Bu, tutup ilmunya. Ngomong ke saya, naik katanya. Kok bisa? Dia cerita semua. Saya lari keluar, dia lagi ngikutin kakaknya lagi belajar setir mobil. Lalu kemudian saya teriakin, "Sam, kamu naik." Siapa yang bilang? "Wah, gurumu." Dia turun dari mobil, dia lari ke dalam, saudara, cari mamanya. "Mah, aku naik, Mah." "Naik, gurumu bilang kamu naik." Tahu saudara, ini yang saya tidak pernah bisa lupakan kelak seumur hidup saya. Dia lompat ke kasur kami. Dia lompat di kasur. Dia bilang, hore aku naik. Orang yang cool banget bisa kayak begitu. Terus kemudian dia rebahkan badannya di kasurnya. Boom, begitu. Dia ketawa begitu lepas. Ketawa, puncaknya nangis, saudara. Bayangin. Saya waktu lihat begitu ya, saya bilang, Tuhan, aku tidak kenal anakku. Jadi penampilan luar itu bisa menipu sekali, sekalipun masih anak-anak, saudara. Kenapa kok bisa cool, Pak? Saya berkata, wah, anak ini sombongnya luar biasa. Ngerti? Kesombongan itu kan apa? Anda tidak mau dilihat kelemahanmu, toh. Anda kan selalu coba tampil dengan tegar, ya toh? Anda tidak pernah mau terbuka untuk cerita akan kelemahanmu.
Nah, saya perhatikan ya, ini nyimpang sedikit saudara ya. Saya perhatikan begini, kelak kalau Anda jadi hamba Tuhan, Anda mesti belajar pengalaman duri dalam dagingnya Paulus. Sesuatu yang Anda tidak bisa lagi raih dengan kekuatanmu. Hanya butuh kasih karunia Tuhan dan sempurnanya kuasa Allah kerja dalam hidupmu. Lalu sampai engkau bisa berkata, aku rela dalam kelemahan. Ngerti saudara? Artinya begini, selama ini kan banyak, kalau hamba Tuhan khotbah, kalau dia cerita hidupnya, dia cerita lebih banyak keberhasilannya. Puncak-puncak dalam hidupnya itu dia ceritakan. Sampai kalau Anda dengerin dia, ini seperti pendekar yang tak terkalahkan. Lalu image orang, pendeta itu hebat, super. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah nangis, tegar terus, menang terus. Karena apa? Yang diceritakan ketika doanya dijawab. Imannya luar biasa, mujizat dia alami, berkat kesembuhan, berkat keuangan, yang diceritakan terus seperti itu. Tidak pernah dibuka akan sisi kelemahannya. Kalau Paulus lain, dia bilang, aku ini di dalam ketakutan, di luar tekanan, dia bilang seperti mau mati rasanya, dia cerita semua perasaannya. Ini orang jujur. Yesus juga ngomong jujur, seperti mau mati rasanya. Nah, kejujuran kita terbuka dengan apa yang dirasakan di hati. Kalau Anda berani buka ya, setelah prosesnya selesai Anda berani buka, atau sebelum pun Anda punya orang-orang yang bisa mengerti hatimu, engkau berani buka akan pergulatan hidup saudara, ternyata itu memberkati orang. Orang berkata, loh ternyata kok dia sama ya, tapi dia bisa menang. Nah, kebanyakan orang tidak mau buka itunya, dia buka ujung-ujung puncak daripada gunung-gunung kemenangannya. Sehingga tidak mengherankan beberapa orang berkata begini, ya kalau pendeta itu bersaksi itu hanya parsial. Artinya apa? Separuh dari kenyataan. Sisi lainnya tidak dia ceritakan. Yang diceritakan cuma sepotong yang di atas. Tapi yang di bawah struggle, tangisan, jeritanya, keputusasaannya tidak pernah diceritakan. Nah kalau Anda berani dengan Tuhan terbuka, dengan orang pun Anda akan berani terbuka. Ada bagian yang Anda berani buka, Anda akan kelihatan manusiawi sekali. Dan memang kita manusia. Tapi sisi lain engkau sebetulnya sedang memuliakan Tuhan. Sehingga orang berkata, orang itu cerita sendiri akan semua ketidakmampuannya. Kalau Allah memberkati dia, memang Tuhan yang kerja bagi dirinya. Ngerti saudara? Jadi kalau Anda mau terbuka begitu, saya percaya akan lebih banyak memberkati orang. Saya ngalami di gereja. Setiap kali saya ceritakan bagian dari pergumulan hidup kami, itu membuat orang lebih diberkati. Kalau saya cerita keberhasilan, orang senang. Tapi kalau terus seperti itu, apa akibatnya? Jemaat berkata gini, oh jadi Kristen tidak boleh pernah ngeluh, tidak boleh pernah frustrasi, tidak boleh pernah nangis, tidak boleh merengek-rengek, tobat Tuhan, gak kuat, tidak boleh. Kalau begitu sudah murtad namanya. Asumsi orang begitu, ngerti? Jadi orang saling menghakimi orang karena tidak bisa jadi pendekar-pendekar hebat yang tak terkalahkan. Padahal kita manusia, ada bagian-bagian di mana hati kita ini hancur dan tidak berdaya. Dan saya berkata, Tuhan akan makin sering membuat orang yang dipakainya dibuat tidak berdaya. Supaya kita bisa berkata bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Anggap saudara ya. Jadi ketika akhirnya anak saya ini sudah ketawa dan nangis, saya bilang, Tuhan aku tidak kenal anakku ini. Yang di dalamnya aku baru ngerti hari itu. Lalu kemudian dia ngomong begini, ini yang mengharukan sekali saudara, ini yang mengharukan sekali. Dan saya belajar tentang anak itu lebih banyak lagi ya. Anda kalau sudah berumah tangga, tolong Anda perhatikan betul pertumbuhan anakmu, lihat ada banyak hal yang orang tua tidak mengerti sebetulnya. Perasaan anak itu. Dia berkata begini, Papa, sebetulnya aku ini sudah siap tidak ikut ke Kanada. Kenapa? Ya kalau aku nggak naik kan pasti aku nggak diajak. Terus itu nanti temanku pergi ke Bali, ini pergi ke situ, aku nggak punya teman. Nanti aku akan mainan di rumah sama pembantu aja lah. Aku tetap mau di rumah aja. Saya bilang, siapa yang bilang kamu tidak Papa ajak ke Kanada? Saya bilang, kamu naik tidak naik, tetap kamu tak ajak ke Kanada. Terus saya tunjukin tiketnya, nih tiket namamu ada ini, Samuel. Dia baca namanya, nih di paspor, visamu ada ini, namanya juga ada. Saya bilang,
kamu naik tidak naik, tetap kamu tak ajak ke Kanada. Anda tahu pertanyaannya apa? Kenapa? Bayangin. Jadi buat anak itu ya, ini yang sering kali Anda harus perhatikan. Orang itu dari kecil dibina, saya nggak tahu gimana sistem dunia kita ini ya. Pokoknya orang itu hanya dihargai kalau punya jasa dan prestasinya. Kalau orang itu sedang di bawah, dunia itu sepertinya tidak akan menghargai kita. Kita lebih dilihat apa yang kita punya dibandingkan siapa kita sebenarnya. Sehingga membuat banyak orang sebetulnya luka batinnya banyak sekali. Kalau Anda pernah ngalami itu ya, ketika Anda sendiri tidak punya apa-apa, orang dengan gampang tinggalkan saudara. Ya. Tapi ketika Anda punya semuanya, orang berjubel datangin saudara. Bukan karena menghormati siapa engkau, tapi apa yang engkau punya menarik banyak orang. Lihat presiden kita yang lalu lah, Gus Dur, kasihan. Biasanya orang berjubel, hari-hari ini sepi, nggak ada orang. Kemarin muncul dengan kaos oblong dan celana pendek, saudara, bayangin. Saudara bisa bayangin, orang yang pernah jadi perhatian 200 juta orang tiba-tiba ditinggal gitu aja. Orang bukan menghormati akan manusianya kok, tapi pangkatnya, apa yang dia punya. Ya, pertanyaan anak saya ini sebetulnya mewakili akan jeritan dari banyak orang yang merasa bahwa aku hanya dihargai sebatas apa yang aku punya. Kalau aku nggak punya apa-apa, apakah ada penghargaan dalam hidupku? Saya berkata begini saudara, sekalipun manusia tidak menghargai saudara, Yesus tetap sudah mati buat saudara. Amen. Dia tidak peduli Anda dari mana, Anda sedang alami apa, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Tuhan berikan hikmat kepada saya luar biasa. Saya bilang, ketika saya tanya, kenapa kok aku tetap diajak? Saya pandangin matanya, saya bilang, sebab kamu anakku, Sam. Sebab kamu anakku. Nangis saudara. Dipeluk mamanya, dia nangis kayak begitu. Terus udah nangis gitu ya. Terus mamanya ngomong, tapi menurut saya ngomongnya ngawur, tapi bagus juga lah. Dia ngomong begini, karena mungkin dia nggak tahu yang diomongin apa lagi. Lihat anaknya yang cool dan tegar itu bisa meleleh begitu rupa, Anda ngerti? Dan memang sejak itu perubahannya terjadi lagi luar biasa. Lalu istri saya ini ngomong gini, saya sekolah yang pinter ya mungkin nggak tahu yang diomongin apa. Kalau nanti gede jadi dokter, langsung dia berdiri. Ya usap air matanya, nggak mau mah. Aku mau jadi pendeta katanya. Wah, tertemplak istri saya. Saya rasain nggak ngomong sembarangan. Udah selesai, upacara tangis-tangisan selesai, saya keluar saudara. Saya keluar, Pastor Harold lagi siap-siap tunggu jemputan mau pelayanan. Jadi dia lagi minum teh di ruang makan, meja makan saya. Terus sampai dia turun, sudah gini, dia coba tegar saudara. Nah anak saya kan ambil sepedanya, lari keluar, dia kan mau pengumuman sama teman-temannya bahwa dia naik kelas saudara. Ketika dijemput oleh seorang teman naik mobil, pas mobil itu ngelewati akan anak saya lagi naik sepeda, dia lihat si Samuel di mobil katanya nangis lagi katanya. Jadi ini isinya nangis semua. Tapi paginya dia sudah ngomong sama saya. Dia bilang, Pastor, Tuhan sudah berkata, di pagi aku sembahyang buat anakmu dan Tuhan berkata, dia akan jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah saudara sekalian, saya mau beritahu, pada waktu saya ngalami itu, ini yang saya tahu, dukungan dari orang-orang sekitar yang mendoakan, yang mendukung, itu yang luar biasa. Waktu saya berhasil, waktu kami berhasil, dan membuat anak ini tetap bisa naik kelas, ketika saya bercermin di cermin ajaib itu, saya tidak melihat apa-apa, saudara. Karena orang-orang yang membuat itu berhasil, dan Tuhan yang luar biasa tidak nampak di situ. Ngerti, saudara? Jadi kalau Anda mau berhasil, saya berkata, Anda mesti membiarkan dirimu dikitari oleh orang-orang yang tulus hati mengasihi saudara. Tapi ketulusan mereka tergantung pertama-tama ketulusanmu. Anda tidak bisa mengharapkan mereka tulus kalau Anda tidak tulus dengan mereka. Kalau kita menaburkan benih ketulusan yang luar biasa, nanti orang-orang sekitar itu akan tulus dengan saudara.
Tapi kalau Anda menaburkan benih politis dalam ministrimu, like and dislike, lalu mulai geser-geser orang, Anda mulai bisik-bisik orang tentang orang lain, nanti sekitarmu akan seperti itu atmosfernya. Nah, gereja kalau isinya sudah mulai orang bisik-bisik, nah orang mulai buat plot-plot dan kelompok-kelompok di dalam gereja, itu akan membuat kita sebetulnya terpecah belah, walaupun kenyataan luarnya sepertinya baik. Saya belajar kok dari pengalaman seperti itu ya saudara. Itu ada bagian-bagian proses yang kadang-kadang kita mesti lewati. Nah, kalau kita bisa melewati itu dengan baik, kita bisa keluar sebagai pemenang. Hari ini saya pikir kekuatan baru Tuhan beri ya. Saya berkata, Tuhan, Engkau ini Allah yang luar biasa. Sekaligus membuktikan bahwa saya ini secara manusia nggak ada apa-apanya. Gitu. Pak, itu bisa berkembang karena siapa? Karena Tuhan kok. Kalau saya betul-betul orang hebat, mestinya anak-anakku mestinya hebat-hebat semua dong. Enggak tuh. Enggak. Yang kedua ini ya, struggle tuh. Yang mesti dilewati. Cuman saya melihat ke depan itu ya, perkembangan growth mereka baiklah. Mereka bergerak ke arah yang baik. Dan saya berdoa, Tuhan akan membuat kita tetap bisa sabar di dalam proses yang sedang Tuhan kerjakan. Sebab kalau Anda tidak sabar, proses ini akan berkesinambungan. Sampai engkau meletakkan total keinginan Tuhan dan engkau ambil total keinginan manusiawimu. Tapi saudara sudah hidup di luar kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi saya mendorong saudara pada pagi hari ini, ingat saya hanya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kalau Anda sedang dalam proses, dalam keluargamu, dalam gerejamu, dalam pekerjaanmu, dalam asrama atau dalam apapun, hari ini seperti kau sudah tidak tahan, kau berkata aku ingin lepasin semuanya. Anda ingin merdeka seperti balon gas yang lepas ke atas. Saya berkata di atas akan membuat engkau meletus, saudara. Tidak akan lebih baik. Engkau mesti tahan dengan semua proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Sebab itu kuncinya. Kalau proses itu Anda bisa lewati dengan baik, saudara akan keluar sebagai pemenang yang luar biasa. Amen? Oke. Kita masih ada waktu, saya mau teruskan dengan pembahasan tentang gereja apostolik. Nanti kalau tidak cukup waktunya kita selesaikan setelah kita break. Terima kasih untuk respon Anda, untuk apa yang sudah saudara kerjakan. Dan saya melihat sepintas cukup baik, artinya saudara serius mengerjakan ini. Sehingga kenapa saya mencoba untuk membuat Anda belajar ini? Sebab kalau diberi subjek begini, Anda mau tidak mau akan belajar dari firman sambil membuat analisa secara mendalam, sebatas tentunya kemampuan saudara, dan sejauh Roh Kudus membukakan dalam hidup saudara. Nah, saya akan mulai dengan 3 model gereja pada pagi hari ini. Dan nanti kalau ada waktu kita akan coba bahas beberapa jawaban saudara. Mungkin akan menarik untuk kita bisa lihat kalau ada hal-hal yang mungkin belum saya sampaikan dan terselip di situ. Tapi sebelum saya bicarakan, ada buku yang saya rekomen buat saudara. Kalau Anda bisa berbahasa Inggris, saya nggak tahu apakah di toko buku diterjemahkan. Sudah diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya Churchquake. Apa terjemahnya? Gempa gereja atau apa ya? Gempa gereja. Itu tolong Anda baca dah. Kalau Anda mau tahu yang apostolik seperti apa kira-kira, Anda baca itu bukunya Peter Wagner. Bukan kuning, ini sampulnya itu agak coklat. Ini fotokopian, saudara. Sebelum diterjemahkan, ada teman yang fotokopi apa yang saya punya. Dan ini Churchquake. Ini adalah gempa gereja yang nulis Peter Wagner. Nah, buku ini akan memberikan masukan yang cukup baik untuk Anda bisa mengerti seperti apa dalam pandangan Wagner tentang gereja yang apostolik. Dia memberikan istilah itu, tunggu ya. Dia bicara soal semua yang apostolik dan dia berkata New Apostolic Churches, ya pakai istilah New Apostolic Churches, gereja-gereja apostolik yang baru. Ini punya beberapa ciri dari hasil pengamatan dan surveinya dia. Kalau Anda berminat melihat lebih jauh, Anda bisa baca buku ini sebagai referensi. Kemudian ada lagi buku tulisan Jonathan David, orang Malaysia yang saya katakan kemarin itu. Sebagai acuan akan sangat baik, cuman terlalu banyak harus ini. Cara Anda baca jangan harusnya dibuang lah.
Kata mas itu dibuang. Kalau sudah mas itu berarti ada yang mesti ngerjakan, ya. Kalau dia potong cirinya ini, bukan harus ini. Ya kalau sudah harus kan kita mesti genapin ya. Tapi kalau cirinya ini dari survei akan lebih baik. Tapi buku ini cukup lengkap, tebal. Saya nggak yakin diterjemahkan Indonesia ini, tebalnya luar biasa. Dan buku ini memberikan gambaran yang cukup lengkap lah tentang apostolic church ini ya. Sehingga kalau Anda berminat untuk mempelajari lebih dalam, Anda bisa baca buku itu. Dan konsep-konsepnya itu ada yang berbeda ternyata. Pengertian, understanding-nya itu berbeda. Saya baca banyak buku, saya punya cukup banyak buku tentang kerasulan sebetulnya. Dan ternyata tidak semuanya itu punya pendapat yang sama loh saudara. Ya, jadi Anda mesti mengerti, sekalipun itu didengungkan orang, prophetic and apostolic church, tapi understanding tiap orang itu bisa berbeda-beda. Nah, ada beberapa bingkai yang kelihatannya sama, karena Alkitabnya sama, tapi detailnya orang bisa berbeda, cara penafsirannya. Ya, jadi nanti kita akan lihat lebih jauh lah. Nah, ada 3 model gereja yang saya ingin sampaikan kepada Anda, paling tidak yang Alkitab ini tunjukkan. Yang pertama itu model Yerusalem. Yang kedua, model Antioquia. Yang ketiga, mungkin Anda tidak banyak dengar ini, model Efesus. Ini apa lagi Pak? Ini nanti kita akan coba bicarakan. Minimal saya mau rampungkan hari ini lah, supaya besok kita bisa beralih ke lain karena pertanyaan Anda banyak sekali.